Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 4D SD 3 Raksa 4 bertemu lagi dengan Bu Iha. Pada hari ini Bu Iha akan memaparkan materi pertama yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Silahkan simak videonya. Ibu harus share screen terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan sudah tayang ya. Ini adalah materi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1, bersama Bu Iha Fariha. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Tujuan yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Tujuan yang keempat, setelah wawancara, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Tujuan yang kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Selanjutnya, setelah eksplorasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat dari manakah ini? Kalian perhatikan ya. Betul sekali. Pakaian adat dari Provinsi Bali. Apakah nama adat rumah dari Bali? Nah, di belakang gambar adalah Gapura Candi Bentar. Apakah nama makanan khas Bali? Ada ayam betutu, ada bendu, ada serombotan, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Kita sudah tahu bahwa Indonesia itu kaya akan budaya. Anak-anak berasal dari suku apa saja? Nah, kalian perhatikan ya. Gambar pertama ini adalah gambar suku Bali dengan pakaian adatnya dan tarian adatnya. Gambar kedua dari suku Jawa dan gambar ketiga dari suku Minang. Nah, kalau kalian berasal dari suku mana? Karena Indonesia itu terdiri dari banyak sekali suku bangsa. Ada suku Betawi, suku Sunda, dan lainnya. Sekarang tanyakan kepada orang tuamu tentang suku yang ada di lingkungan sekitarmu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita wajib mensyukurinya. Di mana kita dapat temui keragaman suku dan budaya? Pawai budaya. Nah, di buku cetak, di buku paket kalian, itu ada bacaan dengan judul Pawai Budaya. Ibu akan membacakan ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia.
Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengkeng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, selanjutnya kalian bisa membaca lanjutan ceritanya, lanjutan wacananya di buku paket kalian masing-masing ya. Setelah membaca, coba kalian jawab ada berapa paragraf wacana tersebut? Ada 5 paragraf. Nah, ini adalah paragraf pertama. Ini adalah paragraf kedua. Ini adalah paragraf ketiga. Dan ini adalah paragraf keempat dan kelima. Jadi, wacana dengan judul Pawai Budaya terdiri dari 5 paragraf. Sekarang, apa itu paragraf? Paragraf atau alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau beberapa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Letak gagasan pokok. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Cara menentukan gagasan pokok adalah kalian harus membaca paragraf dengan cermat. Membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Coba cermati paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini merupakan gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf.
Nah, tugas kalian adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 sampai 5 dalam bentuk peta pikiran seperti di bawah ini. Nanti Ibu akan posting di grup ya. Wah, budaya Indonesia sangat beragam ya. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Kalian bisa melakukan wawancara dengan teman sekelasmu lewat telepon, SMS, atau WA dan lengkapi tabel berikut. Silakan tuliskan nama siswanya, daerah asalnya, dan ciri khas daerah dari teman kalian. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam wadah negara Republik Indonesia yaitu NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Wujud dari syukur dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Perhatikan gambar ya. Ada alat musik kecapi berasal dari daerah Jawa Barat. Dimainkan dengan cara dipetik. Gambar yang kedua adalah saluang, yaitu alat musik yang berasal dari Sumatera Barat. Dimainkan dengan cara ditiup. Gambar yang ketiga ada tifa. Tifa adalah alat musik dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Sekarang tugas kalian adalah tulislah nama alat musik tradisional yang kamu ketahui, jelaskan asal alat musik itu dan bagaimana cara memainkannya sehingga terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Ini contohnya ya, sebuah tabel. Yang pertama alat musiknya bernama suling, daerah asalnya dari Jawa Barat, cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, kalian tambahkan jenis alat musik, daerah asal, cara memainkannya, dan cara menghasilkan bunyi. Selanjutnya, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 buah benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Nah, pastikan benda-benda tersebut berbeda cara membunyikannya. Bisa dengan cara ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Lalu kalian lengkapi tabel berikut ini. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Pertama, nama bendanya apa dan bagaimana cara menghasilkan bunyi. Pada tabel sudah ada contoh, nama bendanya peluit. Cara menghasilkan bunyinya, peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Apa itu bunyi? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi, disebut sumber bunyi. Bagaimana bunyi merambat? Bunyi dapat merambat melalui benda padat,
benda cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, anak-anak, apa saja yang telah dipelajari pada hari ini? Yang pertama, kalian sudah belajar keragaman suku, budaya, dan alat musik Indonesia. Yang kedua, kita sudah belajar tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang materi bunyi. Mari bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan pembelajaran daring. Yang pertama, kalian harus sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, kalian memakai masker jika batuk, pilek, dan keluar rumah. Yang ketiga, kalian harus makan gizi dengan yang seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan makan daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke puskesmas ya. Kemudian menjaga jarak 1 meter dengan orang lain, menghindari kerumunan. Sekian dan terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada yang tidak paham, nanti bisa kita selesaikan di grup WA. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.